warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan teman-teman semua. Kali ini di video bagian kedua tes wawasan kebangsaan soal untuk tes seleksi CPNS maupun P3K yang terbaru ya. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 21. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum mengikuti menonton video nomor 1 sampai 20 silahkan nonton di video bagian 1 ya, part 1. Linknya saya cantumkan di deskripsi video ini, silahkan ditonton ya Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih. Nomor 21 soalnya dalam sidang pertama PPU-PKI salah seorang pendiri negara menyatakan sebagai berikut. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh A. Sultan Syahrir, B. Supomo, C. M. Yamin, D. Muhammad Hatta, atau E. Insinyur Soekarno. Yang benar pernyataan tersebut disampaikan oleh jawabannya Insinyur Soekarno. Yang E Bapak Ibu teman-teman. Soal berikutnya nomor 22. Mengenai arah demokrasi Indonesia yang akan dibangun, salah seorang pendiri negara dalam sidang PPU-PKI menyatakan sebagai berikut. Yang menjalankan kekuasaan pemerintahan senantiasa takluk kepada kemauan rakyat. Untuk menyusun kemauan itu, rakyat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan. Hak merdeka bersuara, berserikat, dan berkumpul. Pernyataan tersebut disampaikan oleh A. Sultan Syahrir, B. Supomo, D. Muhammad Hatta, D. M. Yamin, atau E. Insinyur Soekarno. Pernyataan tersebut di atas disampaikan oleh M. Hatta, Muhammad Hatta. Soal berikutnya nomor 23. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal A. 20 Agustus sampai 30 September 49, B. 21 Agustus sampai 30 September 49, D. 23 Agustus sampai 1 November 49, D. 23 Agustus sampai 2 November 1949, atau E. 23 Agustus sampai 3 November 49. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Jawabannya yang D. Soal berikutnya. Nomor 24. Konferensi meja bundar diikuti 3 pihak, yaitu Republik Indonesia, Kerajaan Belanda, dan BFO. Tokoh yang menjadi ketua delegasi Indonesia adalah A. Supomo, B. Muhammad Rum, B. Sukiman, D. Muhammad Yamin, atau E. Haji Agus Salim. Yang menjadi ketua delegasi Indonesia adalah Supomo. Jawabannya A. Soal berikutnya. 25. Bentukan kabinet pertama setelah konferensi meja bundar dilaksanakan pada A. 16 Desember 49, B. 17 Desember 49, D. 18 Desember 49, D. 19 Desember 49, E. 20 Desember 49. Pembentukan kabinet pertama setelah KMB dilaksanakan pada 19 Desember 49. Jawabannya yang D. Berikutnya. 26. Konstitusi RIS adalah konstitusi yang masa berlakunya sangat pendek dibandingkan konstitusi lain yang pernah berlaku. Berakhirnya pemberlakuan konstitusi RIS adalah 16 Agustus 49, B. 17 Agustus 49, D. 16 Agustus 50, D. 17 Agustus 50, atau E. 17 Desember 50.
Akhirnya pemberlakuan konstitusi RIS adalah 17 Agustus 1950. Jawabannya B. Berikutnya. Nomor 27. Dalam Konstitusi RIS 1945, setidaknya terdapat 6 lembaga negara utama berikut ini, diantaranya kecuali A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Senat, B. Presiden, D. Dewan Pengawas Keuangan, E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut ini diantaranya. Berarti yang kecuali, yang bukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, kecuali yang bukan konstitusi RIS, lembaga negara di konstitusi RIS. Berikutnya. Nomor 28. Konsep negara hukum menurut A.V. Dicey mengandung 3 unsur penting, yaitu A. Supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum dan HAM. B. Persamaan di hadapan hukum, lembaga negara yang demokratis. C. Persamaan di hadapan hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas, HAM. D. Lembaga negara yang demokratis, HAM, kekuasaan kehakiman yang bebas. Atau E. Lembaga negara yang demokratis, kekuasaan kehakiman yang bebas, tertib hukum. 3 unsur penting menurut A.V. Dicey adalah A. Supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan HAM. Berikutnya. 29. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Berikut ini merupakan ciri dari Rechtsstaat kecuali A. Pembatasan kekuasaan, B. Persamaan hak, C. Pengakuan dan perlindungan HAM, D. Peradilan administrasi, atau E. Pancasila, yang merupakan ciri dari Rechtsstaat kecuali. Berarti yang bukan adalah Pancasila. Jawabannya yang E. 30. Munculnya gagasan pemisahan kekuasaan dilatar belakangi alasan bahwa ketika kekuasaan yang tertumpuk dalam satu tangan, maka ia akan cenderung menimbulkan kekuasaan yang absolut. Orang pertama yang mengusung gagasan pemisahan kekuasaan negara secara horizontal adalah A. Julius Stahl, B. Baron de Montesquieu, C. John Locke, D. Van Vollenhoven, atau E. Jean Buin. Orang pertama mengusung gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal adalah John Locke. Berikutnya, nomor 31. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai yang berdaulat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintahan negara pun ditegaskan harus tunduk pada hukum. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 12, D. Pasal 17 ayat 1, atau E. Pasal 20 ayat 1. Jawabannya Pasal 4 ayat 1 yang A. Soal berikutnya. Jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Terima kasih. 32. Konstitusi yang pertama kali mengatur secara detail terkait materi muatan hak asasi manusia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi, B. Konstitusi RIS, C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, D. Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen, atau Undang-Undang Dasar 45 setelah Dekret Presiden 5 Juli. Pertama kali sertel HAM dimuat dalam konstitusi RIS. Jawabannya B. Soal berikutnya.
33. Selain menegaskan pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengukuhkan implementasi prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Hal itu diatur dalam A. Pasal 22 ayat 1, B. Pasal 25, C. Pasal 27 ayat 1, D. Pasal 28 ayat 1, atau E. Pasal 28D ayat 1. Persamaan saat di hadapan hukum sebagai semua warga negara diatur dalam pasal 27 ayat 1. Jawabannya C. Berikutnya, pasal nomor 34, sebagai konstitusi yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi jaminan atas hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal itu diatur dalam pasal 28E ayat 2, B. Pasal 28F, C. Pasal 28H ayat 1, D. Pasal 28I ayat 1, atau E. Pasal 28I ayat 4. Jawabannya adalah pasal 28I ayat 1. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berikutnya, nomor 35. Berikut ini adalah jenis hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kecuali A. Hak untuk hidup, B. Hak untuk tidak disiksa, C. Hak untuk beragama, D. Hak untuk tidak diperbudak, atau E. Hak untuk berserikat, kecuali yang tidak dapat dikurangi. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun kecuali berarti yang bukan. Jawabannya adalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Oke. Berikutnya, pasal nomor 36. Dalam sebuah negara hukum, produk hukum atau peraturan perundangan yang diterbitkan lembaga yang berwenang juga dapat diuji secara hukum melalui mekanisme judicial review. Lembaga negara yang berhak menguji sebuah peraturan adalah sebuah peraturan, Bapak Ibu teman-teman. A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, atau E. Komisi Yudisial. Lembaga negara yang berhak menguji sebuah aturan. Jawabannya D. Mahkamah Agung. Berikutnya, 37. Lembaga negara yang memiliki tugas menguji sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Yudisial. Memiliki tugas menguji sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Jawabannya yang C. Soal berikutnya. Lembaga negara yang memiliki tugas mengubah atau menetapkan undang-undang dasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Menetapkan atau mengubah undang-undang dasar adalah tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jawabnya yang B. Soal berikutnya, nomor 39. Lembaga negara yang diberi hak konstitusional membubarkan sebuah partai politik adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Yang diberi hak membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Jawabannya C. Soal berikutnya, soal 40. Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia hanya dapat diberhentikan karena alasan hukum. Berikut merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk diajukannya pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, kecuali
melakukan pelanggaran hukum, tidak melaksanakan rekomendasi DPR, mengkhianati negara, melakukan korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Alasannya adalah sebagai berikut, kecuali yang bukan ya, tidak melaksanakan rekomendasi DPR. Dan yang keempat, bisa menyebabkan diberhentikan. Berikutnya ketemu di video bagian 3, video 3 Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih bagi Bapak Ibu teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Ketemu di video bagian 3. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, tekan loncengnya agar ketika kita upload video berikutnya Bapak Ibu tidak ketinggalan dan bisa mengikuti video informasi dari channel ini. Terima kasih sekali lagi, kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.